Maaf, salah telepon cek. Selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Baik, Ibu Lucy, terima kasih. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, marilah kita bersikap panjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu, Romo, Ramani, dan dimanapun umat Buddha Kalenamita berada, yang sekarang dalam kondisi yang kurang sehat atau sedang menderita sakit, kita doakan atau kita panjatkan parita buat mereka, semoga mereka bisa segera sembuh ya. Dan hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu, karena kemarin hari Kamis saya tidak sempat, jadi kita undur hari Jumat. Kemungkinan besar minggu depan juga hari Jumat, karena tanggal hari Kamisnya saya ada acara lain. Jadi sekali lagi mohon maaf, memang dulu kita kan setiap malam Sabtu ya, karena pelajaran yang mulia Bantenanu Kamsa sudah selesai, jadi kita mudah-mudahan bisa mengambil alih lagi waktunya di hari Jumat malam Sabtu. Sangat senang saya hari ini bisa bertemu dengan Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan acara Patana kita yang ke-12 ya. Ke-12 atau 13 saya lupa. Kama ya, kita bicara Kama ya. Baik. 13, Romo. Izinkan saya untuk menggunakan whiteboard ya. Oh, saya belum jadi host. Tolong kasih host dulu. Sudah, Romo. Oke, terima kasih, Bu Lucy. Saya izinkan saya menggunakan whiteboard ya, teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita berbicara tentang kalau kita sesuai dengan agenda kita ya minggu lalu, bahwa kita membicarakan tentang Kama Pacayo ya. Kama Pacayo. Apa itu Kama Pacayo? Nah, izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman ya. Jadi ini adalah patana yang ke-13 ya. Ini kebetulan adalah patana yang ke-13. Kita berbicara tentang Kama Pacayo, gitu ya teman-teman ya. Apa itu Kama Pacayo? Tentu adalah kondisi daripada karma ya. Pacayo adalah kondisi, kama adalah kama perbuatan ya. Kondisi dari kama. Nah, ini dengan kita belajar tentang Kama Pacayo, nanti kita akan punya wawasan yang lebih luas tentang pemahaman kama yang sebenarnya kita sudah pelajari di bab 5 Abhidhamma Sanggaha. Kebetulan offline-nya kita sudah, tapi online-nya kita belum. Karena setelah Citawiti bab 4 baru kita belajar bumi dan kama. Tapi tidak apa, mudah-mudahan dengan kita belajar patana yang ke-13 ini, nanti pada saat kita memasuki siaran online, kita siaran online-nya, kita sudah ada pemahaman terkait dengan apa itu kama menurut pemahaman Abhidhamma Sanggaha ya. Jadi dari 24 patana atau kondisi, maka yang ke-13 adalah kita belajar tentang apa itu kama. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kama, mestinya teman-teman juga paham bahwa kita pernah belajar di bab 1 dan bab 2 bahwa yang disebut kama, kemarin kan kita bicara kama ya. Kalau kita bicara kama kan Guru Agung kita Buddha pernah mengatakan di dalam Anguttara Nikaya ya. Anguttara Nikaya berapa? Tentu Anguttara Nikaya 63.
Oh, para biku, aku katakan kehendak adalah kama. Karenanya adanya kehendak maka manusia bisa berbuat kama gitu ya. Nah, kehendak ini apa? Cetana. Nah, cetana itu apa? Ternyata cetana itu ada di cetasika 52 ya. Teman-teman bisa lihat bahwa cetana itu ada di cetasika 52. Nah, kalau teman-teman pelajari, kan kita pernah belajar kemarin ya, dalam bahasa Pali, masih ingat ya teman-teman, apa bahasa Pali yang disampaikan oleh Sang Buddha terkait dengan kama dalam apa namanya, dalam Anguttara Nikaya tadi yang berapa, yang Anguttara Nikaya 6 alat 63 ya, bahwa Sang Buddha mengatakan cetanang pikawe gitu kan, kamang wadhami gitu kalimatnya ya, yang kalimatnya it is a politician because that call kama gitu kalimatnya ya. Jadi teman-teman nanti akan paham bahwa ternyata kehendak atau cetana itulah yang disebut kama. Makanya pada saat kita belajar bab 2 cetasika, maka kama ini punya, cetana ini adalah punya dua fungsi. Kalau teman-teman nanti lihat lihat pelajaran Abhidhamma Sanggaha bab 2 ya, teman-teman akan ketemu dengan apa itu yang disebut cetana. Nah, cetana itu kan kalau kita bicara cetana, maka kondisi kecetana itu kan dia punya dua fungsi. Kalau teman-teman belajar ya, fungsi pertama dia sebagai ketua kelas ya, ketua kelas. Apa sih fungsi ketua kelas atau sekretaris kelas? Dia sebagai anggota kelas, tetapi dia juga mengorganisir. Mengorganisir siapa? Siapa yang diorganisir oleh mereka, oleh cetana ini? Adalah 50 cetana. 50 cetasika. Minus, kan cetasika kan ada 52 tuh. Minus apa? Minus adalah minus, kalau kita bicara ini minus wedana dan sanya. Karena wedana sanya adalah cetasika yang berdiri sendiri. Sementara di luar daripada itu, ketua kelasnya atau sekretaris kelasnya adalah si cetana. Cetana punya fungsi sebagai kehendak, tetapi juga dia punya fungsi sebagai mengorganisir semua 50 cetasika bersamanya. Jadi, nah inilah yang dikatakan kama. Jadi Sang Buddha tadi mengatakan bahwa yang disebut cetana itulah yang disebut kama. Ya, jadi kita paham nih. Jadi paramata dhamma daripada karma itu menurut Anguttara Nikaya 6 63 begitu ya, Buddha mengatakan bahwa cetana inilah yang disebut kama. Nah, sekarang kita kan belajar patana nih. Ada patana yang ke-13 yang kalau saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian adalah saya menggunakan whiteboard lagi ya, izin teman-teman sekalian. Jadi yang disebut sebagai kama atau perbuatan itu, maka dia punya dua fungsi tadi kan. Fungsi dia sebagai dia punya fungsi sebagai kehendak. Yang kedua dia menjadi kondisi buat mengorganisir cetasika-cetasika yang lain, gitu ya. Nah, sudah paham itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat itu di pelajaran Abhidhamma Sanggaha terkait dengan cetana di bab 2 ya, teman-teman sekalian. Nah, nanti kita akan berbicara terkait dengan apa yang disebut kama ya kan, mungkin nanti di rupa Abhidhamma Sanggaha bab 6 ada yang namanya isyarat tubuh. Ya. Isyarat tubuh itu ada yang disebut sebagai kaya winyati dan isyarat ucapan atau verbal yang disebut sebagai waci winyati gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita akan bahas karena yang namanya kaya winyati atau waci winyati juga bisa terjadi isyarat tubuh karena adanya kehendak, adanya kama ya. Maka dari itu, nah apa analoginya ya, kita sekarang bicara analogi ya teman-teman. Analogi daripada kama itu sendiri apa analoginya? Saya ganti pakai warna lain ya. Kalau kita bicara analoginya adalah bahwa perumpamannya nih ya teman-teman ya, bahwa tadi saya katakan analoginya itu ada dua ya. Yang pertama kalimatnya adalah dirinya gitu ya, dirinya berusaha
menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan tugasnya sendiri. Siapa? Perumpamaannya adalah seperti tukang apa teman? Tukang kayu. Nah, si tukang kayu ini kan atau dia seperti tukang kayu tapi kepalanya ya, kepala tukang kayu lah gitu ya. Atau ketua kelas lah kalimatnya tadi saya katakan di depan ya. Dia sebagai kepala sekolah atau kepala tukang kayu, dia berusaha mendorong gitu ya orang cetasika yang lain untuk melakukan pekerjaan. Tetapi dia juga punya fungsi untuk dirinya sendiri berusaha untuk menyelesaikan tugas dia sebagai seorang kepala ya. Jadi yang kedua terkait dengan kalau kita belajar di bab 2 ya, bahwa teman-teman akan ketemu bahwa kan dia kan kepala tukang nih, kepala tukang kayu ya, kepala tukang kayu nih. Dia berusaha untuk menyesuaikan tugasnya dan dia juga kalimatnya berusaha untuk mengajak gitu ya, untuk mengajak para asistennya gitu, asistennya untuk melakukan ya, untuk melakukan usaha menyelesaikan tugas masing-masing. Tugas masing-masing ya. Nah, saya yakin ini teman-teman sudah pelajarin itu pada saat kita masuk di bab 2 ya, teman-teman sekalian. Nah, tadi saya katakan sama teman-teman sekalian cetanang bikawe kamang wadhami gitu ya kalimatnya. Apa itu? Bahwa yang kusebut sebagai kama, kehendak itu adalah kama tadi ya. Nah, tentu teman-teman nanti kita akan belajar begini. Karena kan kalau kita belajar patana, ya kita bicara patana kan apa sih ada hubungan sebab dan akibat. Karena kondisi kan, tentu adalah pacaya satinya adalah kalimatnya pacaya satinya adalah tentu kama pacayo. Jadi kalau kita ambil kutipan Anggutara Nikaya 663 kemarin kita bicara ya, saya pakai bahasa Pali misalnya apa tadi cetanang gitu kan, cetanang cetanahang sorry ya, cetahang gitu ya. Ini ayat cetahang ya, cetahang bikawe, cetahang bikawe koma kamang ya wadhami. Nah, gitu panjang nih A-nya ya. Wadhami ya. Yang kusebut kama itu gitu ya, atau para biku gitu ya, pakai bahasa terjemahkannya. Para biku kehendak niat atau kehendak atau niat gitu ya. Niatlah gitu ya, niatlah yang kunyatakan sebagai kama. Tuh, gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman tidak ada niat, maka teman-teman tidak disebut sebagai kama ya. Nanti kita bicara itu. Nanti kita bicara di di bab 5 tentu teman-teman akan berbicara. Nah, sekarang kita bicara kama pacayo gitu ya. Dalam kalau kita menggunakan pacayani desa, menggunakan konsep patana lebih mendetil dan meluas, maka kalau kita berbicara tentang apa itu kama pacayo atau kondisi kama, maka kondisi kama ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya, yang pertama tentu kita berbicara sahajata. Yang pertama ya, yang pertama adalah sahajata kama. Teman-teman mungkin pernah dengar kalimat sahajata. Bersamaan munculnya. Jadi
nanti teman-teman akan ketemu istilah ini menjadi apa sahajata itu. Sahajata kama ini lebih tepatnya kondisi kama gitu ya, yang muncul bersamaan ya, atau kama kemunculannya bersama, boleh ya. Kama kemunculannya bersama. Nanti maksudnya apa nih gitu ya? Maksudnya cetana ini kan sebagai sebab berakibat kepada perbuatan. Bersamaan dia. Cetana muncul, perbuatan muncul gitu ya. Lalu yang kedua nanti kita akan menggunakan definisi yang kedua, saya pakai hitam, adalah nana kanika ya. Yang kedua yang namanya adalah nana kanika. Ya. Nana kanika kama. Apa itu nana kanika kama? Kama yang asinkron atau berbeda. Berbeda apanya? Berbeda waktunya, ya. Jadi kalau saya terjemahkan pakai tulisan yang sama, maka ini menjadi kama. Ya, saya bagi di sini tulisannya aja ya. Kama gitu ya. Pada waktu yang berbeda. Berbeda pada waktu yang berbeda. Ya, nah untuk kasus kama pada waktu yang berbeda ini maka dia dibagi menjadi kalau tidak salah 4 bagian, kita lihat ya. Jadi ini teman-teman menjadi perhatian kita untuk kita akan membedah ini. Jadi membedah kama, kondisi kama itu dari sahajata dan dari nana kanika kama. Ya, kita mendalami kondisi karma dari dua sebab itu. Tapi untuk kasus nana kanika ya, untuk kasus nana kanika saya coba pakai hitam ya, teman-teman. Yang pertama, di nana kanika ini ada yang namanya proximity kama. Proximity kama ya kalimatnya anantara kama. Jadi di sini ada di nana kanika ada namanya anan, kayak bahasa Pali ya teman-teman ya. Anantara kama. Apa itu anantara kama? Karma yang berdekatan dalam rangkaian ya. Kama kita perdalami ya. Kama yang berdekatan dalam rangkaian. Gitu ya. Lalu yang ya saya mungkin pakai A kali ya, kan ini kan ada 2 kan. Ini pakai B. Gitu ya. Karena karena sudah ada 2 kan. Jadi yang B. Yang B adalah bawa bahasa palingnya ya. Bala, sorry. Saya hapus. Balawa nana kanika kama. Nah, gitu ya teman-teman ya. Apa nih balawa nana kanika kama? Ya, dia kekuatan, kalimatnya begini. Kekama kuat pada waktunya. Karma kuat pada waktu yang berbeda gitu kan ada nanika ya. Kalau saya terjemahkan nanti pakai ini ya sebentar ya. Jadi balawa itu jadi kama kuat kama kuat pada waktu berbeda gitu ya. Pada waktu berbeda atau kama dengan kebergantungan yang secara alami. Nah, jadi ini sama dengan kalimatnya pakatu pani saya kama ya. Bala nana kanika itu sama dengan kalimatnya adalah pakatu. Masih kita ingat ya waktu itu ya ada kalimat pakatu pani saya. Pakatu pani saya kama. Apa itu
pasatu panika pakatu panisaya kama adalah kalimatnya lebih tepat apa ya, kama atau nih ya, atau ya sama ya, ini kan atau sama dengan atau dengan pakatu panisaya. Apa itu pakatu panisaya? Ke kama dengan gitu ya, kama dengan kebergantungan yang kuat secara alami. Secara alami. Ya, ketemu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Saya masih menggunakan yang C ya. Yang C dalam bahasa Pali adalah sama. Balawa, tapi pakai dubala. Strip, dubala ya, dubala. Ya, kelihatan nggak teman-teman tulisannya? Kelihatan ya? Dubala ya teman-teman ya. Dubala, nana, kanika. Nana kanika. Nana kanika kama. Apa ini gitu kan? Saya pakai warna lain. Kama kuat dan lemah. Dubala itu lemah. Kalau bala itu kuat ya. Kan ada balawa, kekuatan ya. Kalau dubala berarti lemah. Kama kuat atau lemah. Kama kuat atau lemah gitu ya teman-teman. Pada waktu yang berbeda. Ya. Pada waktu yang berbeda. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Atau ini sama dengan, saya pakai di sini ya, atau yang namanya balawa dubadanana kanika, disebut juga nana kanika kama. Hampir sama itu ya. Ya, dia sama dengan nana kanika kama. Hanya kama ya pada waktu yang berbeda. Ya, dia sama dengan nana kanika kama. Jadi kategorinya seperti itu di dalam apa namanya Upanisaya ya teman-teman sekalian. Nanti kita lihat secara lebih detail. Jadi teman-teman udah bisa paham ya bahwa kama pacayo itu ada dua, sahajata kama, kama yang kemunculannya bersama, dan nana kanika kama, kama yang pada waktu yang berbeda, dan ada 3 poin gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan analisanya gitu ya teman-teman, supaya teman-teman nanti memahaminya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat analisanya. Ini saya hapus ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang analisanya. Nah, jadi teman-teman kita bicara kondisinya nih sekarang ya. Karena pasti karena kalimatnya dia apa namanya dia berbeda, apa namanya analisa dari kondisi kama ini kan pada waktu yang berbeda. Nana kanika itu di mana ya? Kita sekarang menggunakan analisa yang tadi, apa yang nomor 2 ya, yang disebut nana kanika gitu ya. Saya hapus pakai jangan warna hijau, kurang terang. Saya pakai warna hitam dulu ya. Kita bahas yang kedua ya, yang kedua yang disebut nana kanika gitu ya. Nana kanika. Nanika kanika kama. Analoginya ya dari kita membahasnya dari apa namanya pariwisata ya. Nah, kita lihat analisanya kayak gimana. Kan tadi kan ada kekuatan karena sahajata, karena anantara dan sebagainya. Kita lihat sekarang. Ini adalah kalimatnya kama. Kalau saya terjemahkan kan jadi apa? Kondisi kama gitu ya, atau
kita menganalisa ini ya, menganalisa Nanakanika. Salah nih ya. Salah teman-teman ya. Kepanjangan ya. Nanakanika. Kanik. Kok saya salah sini. Saya tahu ya teman-teman kalau salah ya. Nanakanika. Gitu ya. Kama. Nah, teman-teman, kita akan menganalisa Nanakanika Kama ini dari kondisi kama, gitu ya teman-teman ya. Dari kondisi kama pada waktu yang berbeda, lalu kita melihat yang berikutnya adalah Nanakanika ya, dan Nanakanika itu kan ada tiga kelompok kan ya, kondisi kama kan ada 3 tadi menurut Anantara segala macam ya. Jadi kita lihatnya di situ. Nah, saya akan lihat ini gambarnya kayak gini. Kalau kita gunakan analisa ya teman-teman ya. Maka saya coba bagi 2 begini ya. Ini kita bicara kondisinya nih, kondisi kamanya ya. Kita melihat dari kondisi kama. Gitu ya. Dan kita lihat dari apa? Kondisi pengkelompokannya. Ini kan pengelompokannya kan ada yang berbeda-beda kan. Kondisi pengelompokan. Pengelompokan ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat dari sisi kamanya, dari sisi kondisi kamanya, dari kondisi pengkelompokannya. Kita lihat sekarang. Yang pertama ya, saya pakai warna lain ya. Yang pertama kita lihat analisisnya ya dari Nanakanika Kama ini ya. Yang pertama adalah Sahajata. Sahajata Kama. Kondisi Sahajata itu tadi apa? Kama kemunculan bersama kan? Kama kemunculan bersama. Kalau kama kemunculan bersama, maka pengkelompokan dia hanya sampai di Sahajata saja. Jadi kelompok kemunculan bersama. Jadi ke Sahajata grup nih ya. Dia munculnya kondisi pengelompokannya hanya di Sahajata. Sahajata atau kelompok kemunculan bersama ya. Di Sahajata grupnya saja. Nggak mungkin berubah lagi ya. Lalu kalau kita lihat yang kedua, teman-teman sekalian, yang kedua maka dia menjadi Anantara Kama tadi ya. Anantara Kama. Anantara Kama itu apa tadi? Kama kedekatannya dalam rangkaian. Ya. Kama kedekatannya dalam rangkaian tadi kan, Anantara kan? Nah, kalau kita berbicara ini teman-teman sekalian, maka di kondisi pengelompokannya ya sama, dia akan menjadi apa? Akan menjadi Anantara. Anantara ya, Anantara grup saja. Grupnya grup Anantara aja nih, nggak akan lari kemana-mana. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang berbeda nih. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kalau kita mau lihat kan tadi apa? Ada Nana Kanika ya. Ada Nana Kanika gitu ya. Nana Kanika Kama kan? Nah, di Nana Kanika Kama ini apa ya? Di Nana Kanika Kama ini kan ada yang apa? Ada yang Balawa tadi kan? Teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ya. Ada Balawa dan atau Pakatu Panisaya. Jadi kita langsung fokus ke situ saja ya. Biar teman-teman nanti gampang.
tadi kan kita bicaranya ini kan, kita bicaranya tadi kan kekuatan, balawa. Balawa apa teman-teman? Nana kanika ya. Nana kanika. Kanika kama atau apa nih? Atau tadi apa? Pakatu Pak? Pakatu panisaya. Pakatu panisaya. Di sini saya sebut ya. Atau saya hapus biar teman-teman nggak rincu ya di sini. Atau pakatu panisaya gitu ya. Pakatu panisaya kama. Apa itu balawan nana kanika? Kekuatan ya. Tadi kita pernah bicara bahwa kekama kuat pada waktu yang berbeda, gitu kan? Kama kuat pada waktu yang berbeda. Kalau yang ini adalah kama dengan kekuatan bergantung secara alami. Dua ini ya kalimatnya, maka pengkelompokan ya teman-teman sekalian, dia masuk dalam kategori sebagai pakatu panisaya. Grup ya, kita bicara grupnya di situ. Walaupun ada balawa nana kanika kama sama dengan pakatu panisaya, tapi dia masuk dalam kelompok pakatu panisaya ya. Nah yang berikutnya yang keempat, teman-teman nanti bisa lihat kalau kita belajar di Pacayani Desa ya, maka yang keempat saya pakai warna merah. Maka yang keempat nanti kita berbicaranya apa tadi? Balawa sama apa? Kalau dubala gitu kan? Dubala nana kanika kama gitu kan? Apa tuh dubala nana kanika? Apa teman-teman? Kama kuat dan lemah pada waktu berbeda ya. Atau dikenal sebagai nana kanika dia ya. Maka ini dalam kategorinya sebagai apa? Hanya sebagai nana kanika kama saja. Dia masuk dalam kategori nana kanika kama saja. Ini sebagai pointer saja ya, supaya teman-teman nanti tahu nih. Jadi dia ketika dia ke dalam pengkelompokan, dia masuk dalam kategori itu. Ya teman-teman ya. Nah kita sekarang berbicara kama kemunculan bersama ya. Kita akan berbicara tentang sahaja yang nomor 1 dulu. Ya, jadi kita akan selama pertemuan kama pacayo ini, kita akan membahas 4 poin ini ya, teman-teman ya. Kita akan bahas 4 poin ini. Nah, saya sekarang akan melangsung ke yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama tadi masih ingat kalau saya tadi sudah hapus, kita berbicara apa? Kama sahajata atau sahajata kama ya. Apa itu sahajata kama? Tadi masih ingat? Kama yang muncul bersamaan gitu ya. Kama yang muncul bersamaan. Nah, teman-teman, kenapa kok kama itu bisa muncul bersamaan? Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan dari sisi tadi patana ini ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat, kenapa dia dikatakan sebagai kama kemunculan bersama? Ini diibaratkan seperti, ya, seperti apa, gitu kan? Seperti kondisi hetu pacayo. Seperti hetu pacayo. Masih ingat belajar hetu pacayo? Yang pertama kita belajar kondisi akar ya. Ini sama seperti kondisi akar. Nah, teman-teman, kondisi akar sebagai apa? Sebagai sebab. Jadi di sahajata, kalau kita bicara gambar diagram, kotak sebab, akibat, dan kondisi, maka hetu pacayo sebagai
sebab, kondisi ya pacaya dhamma ya. Dan kondisi kemunculan bersama sahajata pacayo diambil biasanya terpisah dari kondisi akar. Ya, kalau kita berbicara di sini saya katakan bahwa teman-teman sekalian bahwa di mana kan akar ada berapa? Akar ada berapa? Masih ingat kita bicara akar kan ada 6 ya? Ada akarnya ada 6. Kalau kita bicara akar kan ada 6. 3 yang baik, 3 yang buruk. Gitu kan? Ini kan ada, saya pakai merah, ada loba, ada dosa, kan ada moha. Gitu kan? Yang ini kan ada aloba, adosa, dan amoha kan? Gitu ya teman-teman sekalian ya. Di mana kalau kita bicara kalau kita bicara sahajata kama, kama yang muncul bersamaan, ibaratnya seperti hetu pacayo, kondisi akar ini, gitu ya, di mana keenam akar ini, loba, dosa, moha, aloba, dosa, moha, gitu ya, merupakan apa nih? Merupakan kalimatnya ini merupakan sebab atau pacaya dhamma, ya, atau kalimatnya adalah pacaya dhamma. Gitu. Jadi sebab dia pacaya dhamma. Dari kondisi apa? Dari kondisi sahajata sahajata kama, sahajata pacayo. Tapi dia berbeda dengan kita bicara terkait dengan hetu pacayo. Kan kalau hetu pacayo kan hanya berbicara akarnya saja. Sementara kalau kita bicara di sahajata kama, yang diambil adalah kondisi di mana 6 akar gitu ya, yang merupakan pacaya dhamma dari kondisi kemunculan bersama. Jadi dari kondisi dia ada 6 akar tapi munculnya bersama di sahajata, bukan di hetu gitu ya. Nanti akan saya jelaskan, mungkin agak sedikit riuh kalimatnya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu, tadi kama itu kan yang disebut kama adalah sebagai kehendak, gitu ya. Jadi kalau kita bicara kehendak itu apa sih? Cetana, ya. Kehendak adalah cetana, ya. Dia merupakan apa nih kalau gitu? Cetana merupakan apa? Kalau kita gambar sebab dan akibat, dia merupakan pacaya dhamma kan? Atau sebab, gitu kan teman-teman ya. Nah, pada saat kemunculan sahajata nih teman-teman ya, maka kalau teman-teman belajar ketika ini muncul cetana, gitu ya, muncul cetana, maka pasti akan akibatnya apa? Akibatnya adalah akan muncul secara terpisah bahwa akan ada dhamma-dhamma gitu kalimatnya ya, dhamma-dhamma yang bersekutu, yang muncul bersamaan, lalu timbullah yang disebut kama atau perbuatan, dan nanti munculnya adalah bersamaan dengan sahajata. Nah, kita lihat itu ya. Nah, kita lihat sekarang kondisi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita nanti lihat gambar supaya lebih mudah, kalau kita lihat gambar kan pasti teman-teman harus bicara begini nih. Gambar kan kita selalu saya menggunakan gini kan. Ini sebagai apa? Pacaya dhamma ya. Pacaya dhamma atau sebab. Yang ini kan pacayu panyadhamma. Atau akibat kan? Tuh. Yang tentu di sini adalah pacaya sati atau kondisi. Kondisinya apa teman-teman? Kondisinya adalah kama pacayo tentu ya. Kama pacayo. Nah, kalau teman-teman nanti ada kalimatnya nggak Romo Effendi itu bacanya? Ada kalimatnya nggak Romo di patananya yang bukan pacayanya desa? Kama pacayoti. Apa?
Bahasanya apa dia, Romo? Bahasanya kusala kama. Vipakanang kandanang katata ca rupanang. Oh iya, tapi kalau kita menggunakan metode Patana tidak menggunakan Pacayuni Desa ya, Romo ya. Tapi kalau kita menggunakan Pacayuni Desa ternyata sairnya nggak begitu, Romo. Yang pertama ini adalah Cetana, Romo. Cetana gitu. Nanti kita belajar ini adalah Sampayu Kananca ya, Sampayu tak kanang gitu, damanang ya, damanang nih, damanang tang sampayu kananca, tang samu tanah kananca. Samu tanah nanca rupanang. Ya. Nanca rupanang, ya betul. Nanca rupanang ya. Iya, itu kalimat kedua, Romo. Sair kedua itu ya, Romo ya. Iya, di bawahnya tadi. Oh. Ada dua kalimat jadi, Romo ya. Ya kalau kita nanti berbicara di apa namanya di Pacayani Desa, Romo, kita kan bagi kamanya itu kalimatnya muncul pertama itu dulu, Romo ya. Yang di Pacayani Desa ya. Pacayani Desa kan kama yang muncul bersamaan. Ini kan dianalisa ya, tapi kita kan menggunakan analisa kan Pacayani Desa. Analisa yang panjang itu kalimatnya begitu tuh, Romo. Cetana dulu, Cetana sampai yuta kananca damanang, tang samu tananca rupang gitu ya, Romo. Ya, Baru kama pacayana pacayu. Ya. Ya. Apa itu kita berbicara cetana itu tadi apa? Cetana itu adalah kehendak. Iya, ya. Kehendak ya, Romo ya. Kehendak. Sampai menyebabkan sampai tanakan yang cadamanang berarti ini menyebabkan ya, Romo ya, munculnya dhamma tentu ya, Romo ya, dhamma yang bersekutu dengannya. Kalau dhamma dengan bersekutu dengannya berarti cita dan cetasika ya, Romo ya, dengannya. Dan ada kalimat rupanang. Apa itu rupanang? Materi yang dihasilkan atau rupa yang dihasilkan. Dan rupa yang dihasilkan oleh mereka. Tentu di sini kama pacayo adalah melalui kondisi kama kan? Melalui kondisi kama. Nah, jadi Romo bisa tahu sekarang bahwa ternyata yang namanya cetana sebagai sebab ya, dia kan berakar nih. Kalau kita bicara sahajata kan pasti akarnya bersamaan nih. Karena kan kalimat ada sahajata di situ, Romo, ya. Nah, ternyata dia bisa menghasilkan apa bersamaannya? Ada sampayuta kanang damanang, tang samut tanan cada rupanang. Berarti ada rupa di situ. Rupanya ya apa? Rupa adalah materi hasil kama tentu ya. Atau mungkin bisa saja dari cita jarupa dan sebagainya. Kita lihat nih ya. Berarti ini Romo, cetana di sini, maka ini kalau kita yang nomor ini nih Romo, ya, yang ini ya. Maka yang ini kalau kita ambil dia dapatnya apa saja? 89 cita, lalu 51 apa? Cetasika. Nah, sekarang pertanyaannya, loh kok cuma kenapa 51, Rom? Pertanyaannya sekarang. Kenapa 50? Cetananya dipisah. Karena cetananya sudah menjadi sebab. Sebab.
Ya Romo ya. Jadi 52 cetasika minus apa nih? Minus cetana, jadi tinggal 51. Gitu ya Romo ya. Iya. Jadi 51 faktor mental kecuali minus kan 52 nih, kecuali apa? Cetana. Cetana. Kenapa cetananya tidak ada? Karena cetananya ada di mana? Sebab. Di sebab. Begitu ya Romo ya. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kan ada kalimat rupanang tuh. Tapi kita harus tahu tuh Romo, cetana itu adanya di cetana itu adanya di mana? Di batin apa di materi? Batin ya. Batin. Kalau di batin berarti ada cita jarupa. Tuh. Apa cita jarupa? Materi atau rupa yang dihasilkan oleh Cita. kesadaran atau cita ya. Oleh cita nih. Ya. Cita jarupa. Lalu ada apa lagi ya? Ada apa lagi kira-kira Romo? Romo ada apa lagi kira? Di momen apa cetana itu? Ternyata cetana itu juga kan memasukkan rupa nih. Rupa di momen apa? Di momen pati sandi kamaja rupa. Tuh. Di momen pati sandi kamaja rupa. Apa sih momen pati sandi kamaja rupa? Materi atau materi hasil kama pada momen kelahiran kembali. Tuh ya. Di situ tuh Romo. Jadi ternyata kita sekarang tahu ya. Nah, karena kita membedahnya nih, tapi nanti dalam konsep Pacayani Desa Romo, nanti langsung dibedah sama dia tuh ya. Dari konsep Pacaya Dhamma, Pacayupanya Dhamma dan Pacaya Sati, nanti ada analisisnya juga tentang tentang yang tidak masuk ke dalam dalam sahajata ini. Nah dari sini Romo bisa tahu nggak? Kalau kita sekarang bicara tidak masuknya ya Romo ya. Nah kita sekarang saya hapus ya tadi Romo ya, saya hapus. Romo dalam ini dalam Bapak sekarang kita akan bicara nih kan kita analisa ya, kita analisa kondisi kama yang munculnya bersamaan. Tadi pacaya sebabnya tadi apa? Cetana. Cetana ini cetana cetasika ya tentu ya Romo ya. Kalau kita bicara cetana cetasika berarti menghasilkan berapa tuh Romo? Cetana cetasika itu menghasilkan berapa cita? 89. Cetana tentu di sini di dalamnya ada berapa? 89 Cita. cita ya. Lalu pacayupanyanya apa? Pacayupanya damanya tadi apa? 89 Cita juga. cita, 51 Cetasika. cetasika. Terus tadi apa? Cita jarupa, Patisandi kamajarupa. patisandi kama jarupa. Nah, sekarang kita lihat nih Romo, yang tidak termasuk namanya pacanika ya. Pacanika. Ini tidak termasuk dalam sahajata. Yang pertama menurut menurut ini kan cetana sebagai sebab bisa akibatnya kan ini. Tapi yang tidak termasuk juga bisa cetana, cetasika. Dalam Pacayani Desa, Romo. Tidak termasuk apa? Yang kedua, ahara jarupa. Jadi kalimatnya di Pacanika ini Romo ya, exclude dhamma. Exclude dhamma itu apa sih? Kalau Romo
bicara bahwa apa sih kalimatnya ini di Cetana Cetasika itu ada apa namanya, ada kadang gitu kalimatnya Romo ya, kadang dia masuk kadang enggak, bisa begitu ya. Di Ahara Jarupa, Ahara Jarupa adalah unsur makanan, tidak termasuk. Lalu kita pernah belajar yang ketiga adalah Utu Jarupa. Apa itu Utu Jarupa? Temperatur yang menghasilkan rupa. Terus apa lagi? Pawati Kama Jarupa, masih ingat ya Roma ya? Pawati, kayaknya 2, Kama Jarupa. Apa itu Pawati Kama Jarupa? Masih ingat Romo, Patawi Kama Jarupa itu apa? Patawi Kama Jarupa masih ingat? Kelangsungan ya. Iya, Kelangsungan itu. proses keberlangsungan kama ya, setelah kelahiran. Bahira rupa apa? Ini sama kan sering kita pakai nih. Rupa yang internal apa eksternal? Masih ingat? Ya, Romo. Asanya sata. Ini bersama ya Romo ya. Kama Jarupa. Kita lihat aja saja, lihat yang lalu-lalu ya Romo ya. Iya. Ya. Kama bone material of non particle being, atau tidak di alam asalnya sata yang tidak punya materi ya. Nah, gitu ya Romo ya. Nah, oke, kita lanjut nih sekarang. Itu sebenarnya nggak perlu kita sebenarnya itu hanya penegasan saja sih Romo. Kalau di Pacayani Desa itu kan hanya penegasan, itu nggak perlu ya. Yang penting tadi, yang penting Romo tadi sudah tahu yang di depan ini ya. Ini sebenarnya nih hanya tambahan saja ya, mempertegas saja gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat tadi kita bicara kama dari sisi apa Romo? Sahajata kama ya. Sekarang kita mau bahas karma yang kedua dari sisi apa? Anantala. Nana kanika Romo ya. Nana kanika kama ya. Tadi apa nana kanika kama Romo? Kama yang Pada waktu berbeda. Kama pada waktu yang berbeda. Kita lihat nanti ya Romo ya. Kama pada waktu yang berbeda itu maksudnya bagaimana gitu ya Romo ya. Nah kalau kita lihat misalnya Romo, kan niat cetana itu kan ya Romo ya, kan pasti akan menghasilkan apa? Akibat. Gitu kan Romo ya. Kalau tadi kan pada saat niat nih, dia bisa langsung menghasilkan cita. Karena dia muncul bersamaan. Yang tadi yang pertama tuh, yang di sahajata. Pada saat di sahajata ketika dia niat disebab akibatnya langsung bisa langsung berakhir, bisa muncul bersamaan dengan 89 cita, bisa muncul bersamaan dengan 51 cetasika, gitu kan? Bisa muncul bersamaan dengan 51 cetasika. Tadi bisa muncul bersama dengan apa lagi? Dengan cita jarupa. Bisa muncul bersama lagi dengan apa tadi? Patisandi Kama Jarupa. Patisandi Kama Jarupa. Jadi kita tahu tuh bahwa 4 tadi, 89 cita, 51 cita cetasika, lalu cita jarupa dan patisandi kama jarupa itu bisa dihasilkan oleh cetana secara bersamaan dalam kondisi kama pacayo. Tapi kama pacayo dari sisi apa? Dari sisi sahajata, kemunculan bersama gitu ya. Nah, sekarang kita melihat kama dari sisi nanakanika kama, dari sisi yang berbeda. Nah, kama di sini kan tentu adalah cetana kan Romo ya. Jadi cetananya niatnya menghasilkan akibat seketika pada waktu yang berbeda. Tidak seperti yang tadi, yang pada saat kita bicara di sahajata. Ya. Jadi niatnya sama kama yang dihasilkannya, sebabnya cetana, tapi akibatnya apa Romo? Waktunya berbeda gitu ya. Akibatnya berbeda. Ya, jadi berbedanya
nggak muncul bersamaan waktunya gitu loh Romo. Ya, gitu ya Romo ya. Dia tidak muncul bersamaan. Nah, Jadi- seperti apa jadi- contohnya? Ya kan analoginya kan begitu Romo. Kita harus tahu nih yang ini nih analoginya kayak gimana sih gitu kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Kita bicara analoginya. Kalau kita disebut nana kanika kama atau kama pada waktu yang berbeda, bentar ya Romo. Ya, Romo kita bicara begini. Kita nanam bibit. Kalau kita nanam bibit nih Romo nih analoginya ya. Kita nanam bibit nih. Supaya dia tumbuh, bibit harus disokong apa? Air, suhu, Disokong oleh tanah, tanah, sama apa lagi? air, cuaca, Air, ya, matahari, matahari, dan lainnya ya, dan sebagainya ya. Dia supaya apa? Berkembang menjadi pohon. Pohon. Ya. Gitu kan Romo ya. Nah, begitu pula dengan kama. Itu tuh Romo. Pada waktu yang berbeda nih ya. Pada waktu yang berbeda. Karena kita sedang ngomongin apa? Kama dari sisi nanakanika kan? Iya. Ya Romo ya. Maka kalau kita berbicara cetana itu Romo ya. Ya. Di nanakanika nih, di nana kanika, maka apa yang terjadi Romo? Harus diapain? Didukung atau disokong oleh apa Romo? Oleh 4 hal. Kalau kita bicara kenapa jadi nana kanika kama? Apa yang 4 hal itu Romo? Yang pertama, oleh yang namanya tempat tujuan. Yang dikenal sebagai gati. Bahasa Pali. Oleh apa? Waktu. Waktu bahasa Pali adalah kala. Yang ketiga oleh apa? Oleh sub kemunculan kelahiran. Yang dikenal dalam bahasa Pali upadi. Dan yang keempat, Romo, didukung oleh usaha. Baru dia bisa menghasilkan nana kanika kama. Apa itu usaha? Payoga. Tuh. Maka didukung oleh 4 hal ini baru jadi apa Romo? Baru jadi Pohon. pohon. Kalau bibit ini tidak didukung, bibit kama, cetana ini bibit karma Romo. Cetana itu bibit kehendak. Jadi pohon, jadi buah, jadi akibat, didukung oleh 4 hal apa Romo? Gati, kala, upadi, dan Usaha. payoga usaha. Itu ya Romo ya. Dipahami sebagai itu. Jadi nanti di nanakanika kita tahu bahwa kama kita nih Romo, maka tidak akan mungkin cetana yang sudah dihasilkan, tidak mungkin kalau tidak didukung oleh 4 hal ini, maka akan menghasilkan apa? Kalau sudah didukung ya. Kalau sudah didukung oleh 4 hal ini menghasilkan apa karma kita? Kusala atau kusala gitu ya. Kalau sudah kalau cetana kita sudah didukung oleh 4 hal ini Romo, maka akan menghasilkan 1. Namanya wipaka. Yang pertama ya Romo ya, dikenal sebagai wipaka nama kanda. Apa itu wipaka nama kanda? Wipaka nama kanda, apa Romo? Oh, Akibat dari nama kanda. Apa nama kanda itu? Batin. Apa itu batin? ya, Sanya, Wedana, Sankara, Winyana. Betul ya Romo ya?
Iya. dan apa? Kamajarupa. Kamajarupa tentu di mana Kamajarupanya? Di bumi 31. Artinya apa teman-teman? Artinya kelahiran kembali gitu lah ya teman-teman ya. Kalau kalimatnya begitu. Yang kedua, tapi kan ini pakai istilah pakai abidama. Yang kedua bisa saja nanata, kalimat bahasa Pali namanya nana tak kaya. Apa itu nana tak kaya? Berbagai jenis tubuh. Tuh teman-teman ya. Kenapa Anda jadi apa? Jadi laki-laki, kenapa Anda jadi perempuan? Kenapa hidung Anda mancung? Kenapa rambut Anda hitam? Kenapa rambut Anda dan segala macam? Ini namanya berbagai jenis tubuh. Tuh Romo, ya. Tentu di situ di dalamnya, kenapa kok bisa begitu? Tentu karena adanya sanya, persepsi. Ada persepsi kita kan? Oh, ini dia tubuhnya bulat, tubuhnya langsing, karena persepsi yang dibangun. Dan nanti ditambah dalam abidama, ya ditambah dengan yang namanya upapati, bawah. Upapati, kayaknya 2. Apa itu upapati bawah? Nanti kita lihat ya Romo ya. Itu kalau di dalam kita kan tidak mempelajari, nanti kita akan pelajari, mudah-mudahan kita akan pelajari detail minggu depan ya. Upapati bawah itu adalah kalimatnya dari kan yang dihasilkan oleh kama perbuatan itu kan ada 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti kan gitu Romo ya. Nanti ada 9 yang tidak pasti. Kita belajar dulu lupa nanti ya. Atau nanti saya akan jelaskan minggu depan nggak apa-apa. Tapi yang ketiga nih Romo, ada akan menjadikan apa? Ada 4 jenis kelahiran yang berbeda. Maksudnya 4 jenis kelahiran yang berbeda seperti apa? Ada yang lahir melalui kandungan, ada yang lahir melalui apa? Telur, ada yang lahir melalui kelembapan, ada yang lahir melalui spontan. Itu dulu ya Romo ya kalau kita bicara. Nah, sekarang kita akan lihat, ini kita belum masuk ini kalau kita belajar ke kama pacayo dalam kitab apa namanya Upanidesa ini akan lebih banyak kita mendapatkan hal-hal yang baru Romo ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kita sekarang melihat ada dua fungsi dari yang namanya niat atau kehendak. Dari yang namanya niat atau niat atau kehendak atau cetana. Gitu tuh Romo ya. Ada dua fungsi nih Romo ya. Kita lihat nih yang pertama Romo. Saya pakai warna lain. Yang pertama ya. Ketika niat atau cetana ini gitu ya teman, dapat membawa dua fungsi. Fungsi yang pertama, sahajata dhamma. Ya, sahajata dhamma itu kalimatnya ya Romo ya, kalau dikalimatin dalam bahasa Indonesia, saya pakai warna lain supaya lebih lebih menyenangkan, membuat usaha gitu ya agar dhamma yang muncul bersama dengannya agar dhamma yang muncul
bersama dengannya, gitu ya. That rise together with into perform their. Jadi artinya apa namanya, yang berusaha dengannya untuk melakukan fungsi masing-masing, gitu ya, yaitu kama yang muncul bersama. Tuh, yang kedua, dia punya fungsi, cetana itu punya fungsi ya Romo ya. Yang kedua sebagai wipaka nama kanda dan tadi apa? Wipaka nama kanda dan apa teman-teman? Kamajarupa. Kamajarupa. Tuh ya. Ya, kamajarupa. Apa nih gitu loh? Apa artinya kalau kita terjemahkan? Saya pakai warna biru, kalau dia pakai warna merah. Apa artinya ini teman-teman sekalian? Untuk kalimatnya ya, kalau di kalimatnya untuk meninggalkan sesuatu kekuatan, gitu ya teman-teman ya, untuk meninggalkan sesuatu kekuatan seperti bibit gitu ya, atau benih tadi gitu ya, yang akan menghasilkan wipaka nama kanda. Apa wipaka nama kanda itu? Menghasilkan wipaka nama kanda apa teman-teman? Agregat batin atau apa? Ini adalah kondisi batin, menghasilkan kondisi-kondisi batin. Kondisi-kondisi batin itu ada 4 tadi kan? Apa Romo masih ingat? Ada sanya kanda, ada wedana kanda, ada Samkara dan sankara kanda, Vinyana. dan winyana kanda. Tuh ya, kondisi-kondisi batin dia, itu teman-teman ya. Dan tentu adalah dan apa? Dan materi kama yang dihasilkan ya. Kama jarupa itu adalah materi hasil karma ya. Materi hasil kama. Itu ya teman-teman ya. Nah, tentu di masa yang akan datang. Karena wipaka kan buah di masa mendatang kan. Di masa yang akan datang. Gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang ngomongin apa tadi? Kenapa di masa yang akan datang? Karena kita sedang ngomongin nana kanika kama ya. Nah, kalau di masa yang akan datang berarti apa? Fungsi kama yang muncul menjadi apa? Fungsi kama yang muncul pada waktu yang berbeda. Ya kan? Betul kan? Jadi nama kanda gitu kan. Lalu apa tadi? Kama jarupa gitu kan. Perbuatan yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Cetana yang sudah kita lakukan ini akan berbuah di waktu yang berbeda. Begitu Romo ya. Teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita mau bicara cetananya ada berapa? Cetananya ada berapa? 89 kan? Gitu ya teman-teman ya. 89 cetananya. 89 apa? Cita ya, teman-teman ya.
Yang berasosiasi dengan kebajikan ada berapa? Ini kita lihat nih. Kita lihat programnya Korudi ya. Ini kan Cetana nih teman-teman nih. Cetana ini berasosiasi dengan berapa cita? Semuanya 89 cita. cita. Yang berasosiasi itu apa ya? Yang sahajata ya. Yang kalau kita sedang bicara sahajata nih Romo ya. Tadi kan fungsi yang pertama apa Romo? Cetana punya fungsi yang pertama apa? Sahajata Dhamma. Sahajata Dhamma ya. Sekarang kalau saya tanya, Cetana sahajata kama, kalau dia punya niat cetanati, kalau kita punya dia punya niat kalau 33 apa kalau dia niat cetana ini punya niat kusala cetana, maka menghasilkan berapa kesadaran Romo? Lihat yang warna biru, berapa kesadaran? Oh, Berapa Romo? yang kusala ya, Romo ya. Yang kusala. 8 tambah 5 13 tambah 4 17 17 tambah 20 37. 37 Romo. 8 tambah 5 13 tambah ya. 4 17 17 Terus? tambah 20 yang bawah ya. Iya, 20 bawah jadi berapa? 37. 37 ya? Iya. Ya. Jadi begini Romo, kalau kalimatnya begini ya. Kalau kita punya niat cetana dalam 33 kebajikan kusala, kok 33 itu dari mana ya? Oh, begini maksudnya Romo. 21 tambah yang kusala nggak usah dihitung Romo, nggak usah dihitung yang maha kusala, yang lokutara kita Romo. Kusala ada berapa Romo? Kusala 12. Kusala ada berapa? Kusala 21. Ditambah jadi berapa Romo? Tambah 12 jadi 33 ya. Iya. Karena kan kita sedang berbicara cetana itu kan kehendak itu kan karma. Yang menghasilkan karma itu yang warna apa Romo? Merah dan biru. iya. Ya Romo ya. Jadi dari 89 cetana, 89 cetana yang berasosiasi dengan cita, kalau kita bicara sahajata Romo, di konsep yang pertama sahajata ya Romo ya. Iya. Berarti ada berapa cita yang berasosiasi? Cetana berasosiasi dengan berapa cita? Kalau dia menghasilkan kama? 33 ya. 33. 33 itu terdiri atas apa Romo? Kusala 12. Kusala 12 dan Kusala 21. Akusala 12 dan Kusala 21. Dasala 21 ya. Nah, itu dia kalau dia muncul secara yang tadi, secara bersahajata Romo. Ya. Itu ya Romo ya, secara sahajata. Nah, sekarang Romo, kita bicara lagi. Kalau kita berbicara secara nanakanika. Ya Romo ya, sekarang cara nanakanika. Sekarang kita lihatin lagi nih. Tadi cetana yang sahajata gitu ya. Saya ulang ya biar teman-teman tahu. Cetana yang sahajata menghasilkan berapa Romo citanya? Kalau dia berasosiasi. Ya. 89. 89 dari 89 itu gitu ya. Ya. 89 itu hanya 33. 33 dari mana? 12 yang aku salah. Gitu ya Romo ya. Dan 21 yang salah. Gitu ya Romo ya. Nah, sekarang fungsi kedua. Sisa dari 33 dari 89 potong 33 Romo. Tinggal kesadaran apa?
dari 89 cita ini, Kurang 33. iya, berapa totalnya? 56. 56. Jadi begini, saya pertegas dulu ya Romo ya. Jadi biar teman-teman tahu nih ya. Nah ya biar nggak apa-apa, kita belajar ya. Ini Romo. Tadi kita bicara sahajata dan bicara wipaka. Ya Romo ya. Kita bicara wipaka. Tadi yang sahajata ada berapa? Ada berapa nih? Saya pakai merah kali ya, pakai biru. Ini biru sudah. Saya pakai kuning. Yang sahajata jadi berapa? Jadi berapa Romo? 89. Kalau kita bicara cita, jadi kan cetananya kan dia kan berasosiasi dengan cita kan, Iya. gitu ya Romo ya. Sementara kita tahu cita ada berapa? 89. 89. Cita ada 89 Romo ya. Ya Romo ya. Ya Romo ya. Iya, iya. Ya. Yang sahajata berarti yang sahajata ini adalah yang akusala 12 dan Kusala 21. kusala 21 yang warna biru. Kalau di total berapa? 33. 89 potong 33 sisanya 56. 56 ya betul. 56. 56 ini Romo isinya apa sebenarnya? Isinya apa? Hanya tinggal apa? Abhyakata ya. Wipaka. Tinggal wipaka dan Kiriya. kiriya. Kalau udah tinggal 3 wipaka dan kiriya, dia masuk dalam kategori apa? Abhyakata. Kategori apa? Wipaka, nama kanda dan Kama kama jarupa. Gitu ya Romo. Sebenarnya begitu. Apa namanya kalau kita bicara ya 89 cita. Yang 33 berasosiasi, yang 56 menjadi wipaka, nama kanda dan kama jarupa. Begitu ya Romo ya. Paham nggak nih sekarang? Kalau 59 tambah 33 totalnya jadi berapa? 33 tambah 56 total jadi berapa? 33 tambah 56, 89. 89. Yang 33 punya, Punya sahajata. yang 56 punya Punya nama wipaka, nama kanda. Wipaka, nama Kita sedang kanda. berbicara cetana dari sisi dua fungsi Romo. Paham ya Romo ya? Iya. Fungsi pertama yang 33 cita ini sebagai Sahajata. yang 56 cita punya fungsi sebagai Wipaka, nama kanda dan iya. kama jarupa. Paham sampai situ Romo? Iya. Paham ya? Oke, nggak apa-apa kita lanjut. Sekarang kita bicara analogi nih Romo. Kenapa sih dia punya 2 fungsi kayak gitu ya? Kita masih lanjut, saya tahu ya Ibu Lucy ya kalau saya kabarin ya kalau saya ketutnya kayak enakan. Kalimatnya analogi nih ya, perumpamaan. Ini kan ada 2 fungsi nih Romo nih ya. Kedua fungsi ini bersama-sama mungkin dapat dibandingkan dengan satu nyala api di mana pada saat yang bersamaan menghilangkan kegelapan. Jadi kalimatnya sebenarnya punya dua fungsi ini, gitu ya Romo ya. Sebenarnya kalau 2 fungsi ini kalau dalam analoginya sebenarnya dia sama-sama diibaratkan seperti, gitu ya Romo ya. Saya pakai hijau. Seperti apa? Dianalogikan nih, 2 fungsi ini dianalogikan sebenarnya dia punya sifat yang sama. Seperti ketika kita menyalakan lilin gitu kan, pada saat kita nyalakan lilin, maka pada saat yang bersama ruangan yang gelap ini menjadi terang. Walaupun dia punya
fungsi yang berbeda. Tetapi kalau dalam buku kedua fungsi ini dari niat tadi ya berfungsi sama-sama diibaratkan seperti cahaya lilin yang kita nyalakan di ruang gelap, sehingga ruang jadi terang. Walaupun dia punya fungsi sebagai sahajata dhamma maupun sebagai wipaka, namakanda, dan kamajarupa. Ya Romo ya, seperti itu. Nah, kita nanti, nah sekarang kenapa bisa seperti itu? Tentu kemunculan ini tadi harus ada berapa? 4 tadi kan? Harus ada 4 momen, nanti kita akan jelaskan ya. 4 momen tadi masih ingat ya teman-teman ya? Apa 4 momen tadi? Ada syaratnya supaya bisa menjadi apa namanya? Menjadi nanakanika kama ya. Yang 4 syarat itu akan teman-teman harus hafal. Ya, 4 syarat tadi itu harus hafal. Ya, masih ingat nggak 4 hal tadi, teman-teman sekalian? Yang tepat tujuan itu ya, Romo. Iya, yang tadi yang harus ada apa? Yang 4 tadi itu harus ada apa namanya? Kalimatnya. Oh, kalau 4 jenis kelahiran enggak tadi, Romo? Itu yang tadi, yang kalimatnya kalau teman-teman masih ingat ya yang ada 4 yang ada apa tadi yang dia yang disebut Nanakanika itu karena ada apa? Disokong oleh karena gati, Waktu, kala, terus upadi dan usaha. Payoga. Jadi itu baru bisa menghasilkan kama yang nanti cetana tapi kamanya atau akibatnya akan punya waktu yang berbeda, Romo. Kayak gitu ya, Romo. Harus 4 hal tadi. Kita lanjut atau sudah cukup waktunya? Kasih tahu Ibu Lucy. Kalau waktu udah jam 9 sih Romo, cuma tadi kan agak telat ya masuk mulainya ya. Bagaimana Romo? Kita tanya jawab aja kali ya. Saya jawab. Ya, oke. Nanti baru kita dalami minggu depan. Gitu ya, Bu ya. Baik Romo. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung di-unmute. Romo, yang syarat ketiga dan keempat tuh tolong jelasin, Romo. Oh ya, belum. Nanti nyampe kita ke sana, Romo. Besok, Romo. Oh, besok ya, upadi, Iya. upadi dan payoga. Iya. Ya. Nyampe besok, Romo ya. Hmm. Nggak apa-apa ya, Romo ya. Besok ya kita. Jadi karena tanggung, Romo. Karena penjelasannya nanti agak panjang, Romo ya. Oh iya. Nah, lanjut. Apalagi, Romo? Lupa itu ya, sering diulang-ulang, tapi saya baca sendiri bab 6 itu sulit benar, nggak ngerti ya, Romo, tentang lupa itu. Iya, kalau rupa yang paling sulit ya rupa witi nanti, Romo. Nanti kalau kita bicara rupa witi itu kita akan membicarakan rupa dari sisi kemunculan rupa. Dari sisi apa? Dari sisi kama jarupa, dari sisi cita jarupa, dari sisi apa namanya utu jarupa, dan dari sisi ahara jarupa. Kan kita pernah belajar tuh, Romo. Pada saat pati sandi, kelahiran kembali yang muncul adalah kama jarupa dulu, gitu kan? Baru utu jarupa, baru cita jarupa, baru ahara jarupa. Nah, dari situ nanti kita kelihatan tuh berapa jumlah poinnya. Kan rupa kan kalau 17 momen kali 21. Nah, dari 21 itu nanti kali 3 kan 51. Nanti 51 kali, wah itu nanti banyak tuh, Romo. Nanti itu akan lebih susah kalau kita bicara nanti cita jarupa. Kalau rupanya saja mungkin agak mudah, Romo. Tapi kalau kita bicara lari ke cita jarupa akan jauh lebih sulit, Romo. Walaupun nanti kita akan buatkan diagramnya. Pelan-pelan, Romo, nanti juga kita ketemu. Karena yang penting kan programnya Korudi sudah dibuat, sebenarnya itu gampang sekali sih, Romo. Kalau kita bicara rupa ya, ini program yang dibuat Korudi luar biasa nih sebenarnya. Baca sendiri nggak ngerti loh, Romo. Susah sekali loh, mau baca sendiri, nggak paham. Nggak paham ya, Romo ya? Nggak paham kita.
Jadi nanti begini. Mestinya rupa itu didahulukan ya Romo ya, harusnya ya, jangan di belakang ya. Iya, kalau kita bicara di kaya nupasana di perenungan terhadap anak kita bicara apa namanya di suta ya, kita bicara ada kaya nupasana, cita nupasana gitu kan, wedana nupasana. Memang kalau kita bicara rupa itu pelajaran rupa ini harus diutamakan. Iya Romo, didahulukan. Ya, kenapa Buddha mengajarkan batin dulu? Begini nih Romo nih. Ini rupa nih ya. Saya kasih tahu Romo dulu. Ini ya Romo, ini rupa ini yang 28 ini dibahas melalui 5 metode Romo. Metode rupa samudesa, rupa wibangga, rupa samutana, dan rupa kalapa, serta rupa pawati. Dari semua rupa ini ya Romo ya, yang paling gampang kalau kita bicara rupa samudesa. Membahas rupa hanya dari sisi 28 rupa dengan 2 kelompok, dengan 11 kelompok, itu lebih mudah. Tapi yang susah nanti Romo adalah kita berbicara di rupa wibangga dan rupa samutana. Tapi kalau Romo bicara rupa kalapa, nanti rupa kalapa 21 rupa kalapa di Abhidhamma Sanggaha dan 23 rupa kalapa di Wisudimagga. Pada saat Romo nanti bicara rupa kalapa, ini ending nih Romo nih. Kalau Romo sudah belajar rupa kalapa, pada saat nanti Romo mencapai meditasi tingkat kesucian atau mencapai vipassana, nanti Romo akan bisa melihat tubuh. Kalau Romo sudah bisa melihat tubuh sebagai gumpalan dari kalapa-kalapa, berarti Romo sudah enlightenment, sudah tercerahkan Romo, sudah mencapai lokutara cita. Kalau kita belum bisa melihat rupa sebagai rupa kalapa, kita masih jauh dari kesucian Romo. Begitu Romo, ya itu yang pertama. Nah sekarang saya mengatakan begini. Di dalam Satipatthana ya Romo ya, kita bicara Satipatthana. Saya sempat diskusi awal-awal saya belajar Abhidhamma. Begini Romo, kita bicara, sebenarnya kan kalau saya kan selama ini kan pernah belajar Satipatthana. Kalau kita belajar Satipatthana ini kan Buddha mengatakan Satipatthana ada di dalam Majjhima Nikaya dan Satipatthana ada dalam Anguttara, ada di dalam Mahajjhima Nikaya dan Mahasatipatthana dalam Digha Nikaya. Nah, kalau kita bicara Satipatthana ini Romo, ya, Satipatthana kan ada 3 poin, ini sama dengan Mahasatipatthana. Ya, Buddha mengatakan di dalam Mahasatipatthana maupun Satipatthana, seorang biku kalau merenungkan meditasi ini 7 hari arahat, mencapai kesempurnaan. Kalau nggak 7 hari, 7 minggu arahat. Kalau nggak 7 minggu, 7 bulan pasti arahat. Kalau nggak 7 bulan, pasti 7 tahun arahat. Kalimatnya begitu. Ada 4 perenungan. Perenungan yang pertama adalah kaya nupasana. Ya. Yang kedua adalah wedana nupasana. Yang ketiga adalah citta nupasana. Dan yang keempat adalah dhamma nupasana. Nah, saya mengkategorikan, saya langsung berpikir, oh ini kan kalau gitu ini pelajaran Abhidhamma. Karena kalau kita bicara wedana nupasana berarti dia bicara ceta sika, gitu kan Romo? Kalau cita ya belajar cita. Dhamma adalah nibbana. Kaya adalah rupa. Gitu kan? Kenapa kita di Abhidhamma belajarnya cita dan cetasika dulu, sementara di Sutta kita belajar kaya nupasana. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya Abhidhamma ini kan diajarkan di alam-alam dewa. Sehingga rupa mereka bercahaya. Ya, karena rupa mereka bercahaya, yang diubah kalau kalimatnya adalah mindset-nya dulu, Mo. Kalau mindset-nya tidak bisa dirubah, Romo, tubuh nggak akan pernah tercerahkan. Karena selama ini, kita ngomong jujur ya, Romo. Kita ngomong jujur ya. Kita lebih sayang sama pikiran kita sama tubuh kita.
24 jam kita hidup, yang kita perhatikan tubuh atau batin? Tubuh. Oh iya, tubuh. Tubuh ini sumber kilesa dalam tubuh. Maka saya pikir tubuh ini harus Romo, ditupani, kita dijuluki. sudah belajar abhidhamma karena kita menganggap tubuh sebagai sumber kilesa. Itu pun kalau kita sedang mindfulness, sedang sati, sedang manasikara kita, yoniso manasikara kita pun. Jadi pada saat kita sedang disanjung-sanjung sama penggemar kita, pada saat kita sedang disukai oleh lawan jenis kita, ketika kita sedang kesemsem atau jatuh cinta, kita memperhatikan tubuh sebagai sesuatu yang indah. Betul nggak, Rom? Iya, kilesa semua di dalam Iya, tubuh. kilesa semua. Dan orang tidak akan pernah, hari ini Romo sekarang saya tanya, orang lebih banyak mengolah tubuh atau mengolah batin? Tubuh utama. Semuanya. Kecantikan, semuanya, Romo. Iya, Tampilan. padahal sekarang kalau orang-orang yang di tempat-tempat kebugaran sana, tempat-tempat bisnis sana, kita katakan sama dia, sama mereka, tubuh ini hanya penopang batin. Mereka mengerti itu, Romo? Enggak. Enggak. Makanya kenapa yang diubah adalah mindset-nya. Makanya kalau kita bicara mindset, betul sekali nih dalam jalan utama berunsur 8. Kenapa jalan utama berunsur 8 yang pertama adalah pandangan benar? Kalau orang tidak punya pandangan benar, Romo, maka tubuh menjadi sesuatu yang membanggakan, tubuh menjadi sesuatu yang dia bisa dia bisa rawat dan segala macam. Makanya yang ubah adalah pandangan benar. Untuk bisa mengubah pandangan benar, maka kita harus belajar cita dan cetasika dulu, Romo. Ya, tapi nggak sabar ya, pengen tak aja lupa. Iya. Ingin saya cepet ya lupa nih, aduh, nggak baca sih nggak ngerti tuh, Romo. Kita mau ngeliat rupa dulu, padahal mindset batin kita tentang anicca, dukkha, anatta, atau pada titik bangga belum lenyap. Karena nanti endingnya sebenarnya, Romo, kesucian itu bisa melihat tubuh sebagai hanya kumpalan dari kalapa-kalapa saja. Orang-orang yang mencapai kesucian, Romo, dia bisa melihat tubuh sebagai kalapa, Romo. Kenapa orang-orang yang mencapai jana, dia nibida, menjijikan, melihat aktivitas, melihat ikut bergaul di sosial masyarakat? Karena dia melihat materi, melihat semua objek itu sebagai kalapa-kalapa saja. Sesuatu yang nggak kekal, nggak abadi. Romo hanya kumpulan dari Mahabhuta 4. Kalau Romo bisa melihat semua meter makhluknya sebagai Mahabhuta 4, sebagai sebagai awiniboga rupa 8, Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu, ya rupa ramana, rasa ramana, ganda ramana, dan oja atau nutrisi. Wah, tercerahkan kita semua, Romo. Waduh, keren itu. Berapa lama lagi Mas bab 6, Romo? Setahun lagi, Romo. Hah? Oh ya, satu lagi, mohon bersabar. Ternyata tadi saya mau percepat ya. Ternyata ada beberapa telepon dari berbagai macam kalangan. Mereka memohon supaya tetap pelajaran Abhidhamma Sangga bab 8 ini untuk terus dipanjangin saja karena itu membawa manfaat buat mereka. Begitu, Romardi ya. Jadi mau nggak mau kita harus bersabar. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan Romardi. Nggak ada speakernya ya, Romardi? Sadu. Ya. Ya, di awal kami mengucapkan anumodana kepada Bu Lucy ya, yang sudah menjadi host yang sangat luar biasa. Boleh kasih applause semua secara virtual, kasih applause-nya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak grogi, agak Nggak apa-apa, Bu Lucy senang sekali ya. Ya, luar biasa, ditunggu yang lainnya juga. Jadi kelas ini akan semakin bervariasi dan semakin hidup, tentunya akan menambah semangat kita semua untuk terus belajar Abhidhamma. sadu. Saya hanya komen itu aja, Romo Ruby, karena hostnya ini Bu Lucy, sudah 15 menit, takut saya dikomentari oleh Bu Lucy. Silakan Bu Lucy, gimana selanjutnya?
Mungkin yang lain ada yang masih mau bertanya, silakan. Apa Romo habis bab 4 langsung bab 6 Romo? Boleh Romo, boleh lah gitu Romo. Boleh nggak gitu Romo? Tanya Romo Ardi. Janganlah Mo, sudah bab 4, bab 5 lah Mo. Kan urutan Mo. Iya, iya. Sabar Romo Fendi, sabar. Dasarnya dulu, Iya. biar lengkap. Iya, bab 6 tuh diulang-ulang terus tapi nggak ngerti-ngerti kita nih. Sabar Mo, nanti juga ngerti Mo. Mudah-mudahan Romo nanti pas belajar ngerti ya. Sementara Japri dulu, Romo Effendi dengan Romo Ruby untuk bab 6-nya. Karena belajar Abhidhamma seperti yang disampaikan Romo Ruby harus bertahap dan diulang-ulang ya. Kalau Iya, kita lompat-lompat malah nanti bingung ya. bingung dan semakin jadinya gelisah ya. Sabar Mo, sabar. Iya, Ada suara tanpa wajah itu sudah dari alam dewa mana saya nggak tahu ya. Semangat, semangat pokoknya. semangat lah mau sampai bab 6 nih. Penasaran. Iya. Sabar, nanti juga Nah. sampai Mo. Ya, bab 6. Kalau kita sudah bab 6, sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara pelajaran Abhidhamma Sangga itu kan dari bab 1 sampai bab 6 sudah selesai sebenarnya, Romo. Karena bab 7 dan bab 8 serta bab 9 itu sudah sebenarnya sudah apa namanya? Sudah penggabungan dan segala macam. Kan kita kan hanya membelajar cita dan cetasika serta rupa kan. Nah, 7 8 itu kan kita bicara 7 kan kita bicara paramata dhamma, 8 kita bicara tentang apa namanya hubungan sebab kausal, sebab musabab yang saling bergantungan, itu yang akhirnya membuat kita pada saat di bab 9 kita minimal punya pengetahuan yang luas terhadap apa namanya wisamata dan vipassana. Kita bisa mendapatkan 16 nyana pengetahuan. Dan kalau kita punya 16 pengetahuan itu kan mudah-mudahan nanti pada saat Romo meditasi praktek kan bisa sudah kring gitu Romo. Ya. Harus semangat Romo ya. Memang ujung-ujungnya tentu kalau kan sekali lagi siapa orang yang paling kita lekati dalam kehidupan ini? Nggak ada lain tidak bukan istri kita, bukan anak kita, tapi yang kita sangat lekati adalah tubuh kita. Apa buktinya? Pada saat Romo meditasi, meditasi nafas masuk, nafas keluar, dia terasa lembut sekali, terasa halus sekali. Nanti sampai satu masa, satu titik, napas itu terasa hilang. Dan ketika Romo merasakan napas itu hilang, kita kagetnya minta ampun. Kaget Romo, kaget pasti. Nanti Romo akan mengalami pada saat Romo meditasi sudah napasnya begitu halus dan seolah-olah hilang, waduh, bangkit tuh Romo, bisa sadar dari meditasi. Kenapa? Karena kita ketakutan, oh ternyata yang paling kita sayangi dan kita cintai adalah tubuh ini. Gitu loh, ya nggak ada orang lain. Iya, tiap hari kasih makan, Iya. dirawat. Iya, betul. Dan yang paling parah sekali adalah kalau pikiran kita tidak penuh dengan mindfulness, dengan perhatian, ketika tubuh ini dibanggakan oleh orang lain, ketika tubuh ini dijelek-jelekan oleh orang lain, oh, yang muncul amarah, kebencian. Kilesa muncul semua. Ya kan melalui 5 pintu, Romo. Ketika mata Romo semakin terbuka, menangkap objek, telinga semakin terbuka, mendapatkan objek, hidung semakin terbuka, mendapatkan objek, lidah semakin banyak dikunyah, disentuh, tubuh semakin banyak menyentuh, ya semakin banyak kilesa yang muncul kan. Iya. Gitu. Ya kita makan nggak pakai perenungan, ya. Bayangin aja makan aja tidak pakai perenungan. Kalau para biku kan makan pakai perenungan, Romo. Gitu. Gitu cukup ya, Cilusi dan Romo Ardi semua terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Untuk penutupnya saya minta Romo Ardi bawakan. Silakan. Baik, Rama Ramani, kalian yang minta,
Selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, pada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan semoga jasa kebajikan ini dapat mendukung untuk mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Handamayang patidanang karomase punya sidhani kata sayana yani kata nime te sanca bagino untuk satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye majat hawerino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidhana me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayu maya dinanna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padhan japa pontu te sasa sijathang subha sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami bhagavato